Kisah pernikahan yang penuh dengan drama hampir selalu menjadi magnet dalam sebuah cerita. Apalagi bila kisah itu ada embel-embel diangkat dari sebuah kisah nyata. Fakta itu membuat penonton semakin mudah terhanyut. Apalagi bila cerita itu diperankan dengan sangat natural oleh para pelakon. Serial drama Layangan Putus, produksi MD Entertainment yang mengangkat kisah pengkhianatan dalam rumah tangga Aris dan Kinan, harus diakui sukses membius belasan juta penontonnya. Malam ini, Rosie Spesial mempersembahkan Terbius Layangan Putus bersama saya, Rosiana Silalaki. Aku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan dulu? Bila salah beri maaf untukku. Jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku rindu seperti sedia kala kita berjalan penuh cinta. Ku ingin cinta kita bahagia. Bila salah beri maaf untukku. Jangan lantas So you can go. tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu. Ajari aku apapun kau mau. Asal jangan tentang bagaimana. Ku harus hidup tanpa kamu. Tak akan ku sakiti kamu. Tidak lengkap rasanya membicarakan demam serial Layangan Putus tanpa menghadirkan para pemain dan sang sutradara. Untuk itu, saya mengundang pemeran yang memainkan peran sebagai sahabat sekaligus pengacara Kinan, Lola Rachel, Katie. Pemeran Mbak Lastri, Lala Chu. Pemeran Irfan, sahabatnya Mas Aris, Arif Brata. Saya juga mengundang para panelis. Mereka juga bisa terbelah loh. Siapa yang mendukung Kinan, siapa yang mendukung Mas Aris. Saya mengundang Zoya Amirin, Rigen, Inaya Wahid, dan Sujiwo Tejo. Tak ketinggalan ada sejumlah penonton garis keras Layangan Putus yang ikut meramaikan Rosie Spesial malam hari ini. Siapa garis keras Layangan Putus? Kenapa kita semua bisa terbius film Layangan Putus ini? Karena ada dua penjahatnya. Siapa penjahatnya? Pemeran utama pria. Dan tentu saja sang sutradara. Dia adalah Reza Rahadian dan Benny Setiawan. Halo. I hate you. Jangan dong. Mas Benny, Halo. ini provokator sesungguhnya. Reza Rahadian dan Benny Setiawan. Aduh. Aduh. Tegang langsung. Belum ditanya. Rez, dari mulai Habibie, Cokro Aminoto, how come? Bagaimana mungkin engkau memerankan pria brengsek itu? Ini tanya sutradaranya salah ya.
Kalau dari aku sebenarnya ya eksplorasi dan keluar dari zona nyaman sih sebenarnya. Ya peran-peran protagonis cenderung menjadi sebuah zona nyaman gitu ya sepanjang Gara-gara bujukan dia. gara-gara bujukan Kang Benny. Akhirnya begitu Pak Manoj sebagai produser menceritakan tentang mau membuat apa dengan cerita seperti apa, lumayan sih. Aku cepet banget untuk bilang I want this project. Gitu. Supaya sekali-sekali beda. Sekali beda gitu. Mas Ben, Ya, apakah penulisan ini saya tahu dari cerita diangkat dari kisah nyata. Ya. Tapi kenapa Reza? kalau bukan Reja saya nggak mau pegang proyek ini. Karena waktu saya ditawari Pak Manus, ceritanya seperti ini, temanya perselingkuhan, saya nggak tertarik juga gitu. Terus Pak Manus memang pandai meyakinkan bahwa enggak, kita bikin sesuatu yang beda. Pemainnya Reza, oh saya mau. Itu sebenarnya buat sutradara mau main gampang. Ya udah kasih aktor yang aktingnya keren aja gitu kan? Oh enggak, ketika kita tahu siapa pemainnya, kita akan tahu juga membuat seperti apa nantinya, jadinya. Gitu. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Reza. The script is choosing you. Ya. Ya, skrip itu sebenarnya memilih aktornya sendiri ya. Ya. Jadi bukan aktor yang memilih skripnya, tapi skrip itu yang memilih. Ya. Dia akan menentukan sendiri pilihan akhirnya. Ya. Still, I hate you. Wah, ini akan menjadi sebuah wawancara yang I bahaya. hate him. Kesel gue liat lo. Males. Anyway, dengan cerita yang menyebalkan karena seorang suami seperti dia, itu tapi viral banget. Itu ditonton di banyak negara, di 25 negara. Kita lihat fakta-faktanya, ada di 25 negara. Indonesia pasti, Malaysia apalagi, Amerika, Turki, Australia. 15 juta kali hanya dalam satu kali penayangan. 15 juta penonton dalam satu kali penayangan. Situ oke. Kak, gua malu. Anyway, Riz. Ya. Dari semua akun, he's my brother. Iya. Gimana dong? Gue benci banget deh lihat lo main film ini. Tapi dari semua scene dan line yang ada di film itu, mana scene dan line yang atau visual dan percakapan yang menurut lo paling mengejutkan? Sebenarnya banyak. Salah satunya mungkin adegan-adegan keributan antara rumah tangganya Aris dan Kinan gitu ya. Dan menurut aku semua ini memang salah satu alasan. Kalau tadi Mas Benny bilang alasannya ada Reza. Kalau saya sebenarnya alasannya sederhana, karena yang direct adalah Mas Benny gitu. Karena saya percaya bahwa Kang Benny itu selalu memberikan ruang buat pemainnya mengeksplor semua dialog dengan cara-cara yang natural. Pendekatannya sangat Dan dia ngebebasin lo ya? Ngebebasin dan memberikan arahannya tuh bener-bener kayak kita sebagai pemain dengan line yang panjang-panjang itu Mas Benny juga nggak mau kayak ngekat. Jadi ada berat sih buat pemain juga sebenarnya. Kang Benny udah taruh gitu, udah set semua blocking. Salah satu dialog yang paling kena adalah dialog yang mungkin keributan dengan Kinan dan Soal apa? soal Kapadokia. Ya, tapi buat lo, Soal kalau anak. sebagai pemeran, menurut lo line yang paling mengejutkan buat para suami dalam real life itu apa? I couldn't even remember one karena banyak banget sih. Tapi yang menyentuh mungkin saat Aris bilang yang luka itu bukan cuman kamu, saya juga sakit. Gitu. Setuju para perempuan? Setuju para perempuan? Sudah terlanjur tidak dipercaya. Udah susah ya Kang Ben, nggak bisa membuat pembelaan apapun. Memang setiap jagat medsos itu selalu rame ya. Apapun adegan yang ada di layangan putus itu selalu rame. Coba kalau kita lihat apa respons Reza Mas Aris atau Kinan atau Lydia, semuanya tuh selalu langsung rame. Nah,
Apa cuplikan menurut kalian nih, kan netizen punya judgementnya sendiri. Kalau buat Arif, Kodong, apa cuplikan menurutmu yang apa scene yang menurutmu paling wah ini gila banget, gokils banget. It's my dream, man. It's my dream. Itu tuh kayaknya yang menurut saya paling itu gokil. peran orang lain, peran kau Kodong. Kalau saya ada scene di mana saya tuh si Irfan ini kayak memberikan nasihat kepada si Aris. Nah, menurut saya tuh wah keren juga saya ini di sini gitu. Oh, Saya melihat itu berarti di atas Aris ya? iya. Karena kayak aduh mainmu kurang cantik gitu. Jadi menurut saya sih itu yang menurut saya paling wah scene saya ini nih bisa saya Meskipun cuma potong. peran pembantu tapi kayaknya gimana Betul. gitu ya, Riz. Alhamdulillah keluarga saya juga nonton jadi senang saya gitu. Jadi selamat dari istri ya. Selamat. Ya karena apa ya? Semenjak itu istri tidak apa-apa, cuman DM yang masuk itu suami-suami kadang kayak, bro kapan nih seriesnya selesai? Istri saya curiga terus gitu. Iya, dia main futsal minta foto terus gitu. Kenapa urusan rumah tangga menjadi saya yang urus? Kenapa ini bisa viral banget, Raquel? Sebagai sahabatnya Kinan, pengacara. Viral banget menurut aku karena I think the story is relatable aja sih. Orang-orang lihat Kinan sedih, tersakit, tapi cewek-cewek pasti yang kayak gue pernah gitu, gue pernah diselingkuhin, pasti kayak gitu gak sih? I think that's why. Ada relate ya? Iya, relatable banget sama wanita-wanita yang pernah tersakiti, atau mungkin cowok-cowok juga yang pernah tersakiti. Ya, Kan ada yang menyakiti. Buat Lola atau Raquel, scene apa yang menurut kamu paling keren? Kayaknya waktu Lola bisa ngelacak ngelacak detail-detailnya Lydia, karena itu gak tau kenapa ada juga orang-orang masuk ke DM kayak, kak tolong lacakin nomor telepon ini. Kayak, sebenarnya guys aku tuh nggak tahu loh cara ngelacak tuh gimana. Itu Jadi kamu sekarang dianggap sebagai private investigator ya? iya kayaknya. Terus ya itu sih, gimana sih caranya, pakai aplikasi apa sih itu? Terus aku nggak tahu. Terus buat ini Mbak Lastri, Kalau aku sih yang menurut aku paling keren pas adegan bantuin Mamim di kamar mandi. oh yang mau keguguran ya? Ya itu Suaminya lagi di mana waktu itu? lagi Waktu kamu bantuin Mamim Iya. mau keguguran, lakinya lagi di mana? lagi ini jadi terdakwa di sini nih kayaknya nih. Sebenarnya paling menyebar luas tuh, Ya, Mas, itu kan yang it's my dream Ya. gitu. Itu benar one take. one take, one shot. One shot. Serius? Ya, Yang dia ketemu manifest gitu. Iya. Tapi kan gara-gara itu pengacara ini. panjang 4 menit setengah saya hitung di master. Mas, sebagai seorang sutradara pernah nggak sih adegan yang begitu kemudian dalam, emosinya luar biasa, one take tuh apa Ini itu baru sering pertama kali sih. Buat saya ya. Kalau Reza mungkin udah banyak melakukan di film-film lain. Tapi Oh, emang dia sering sekali acting kan memang. Jadi dengan line yang begitu dalam Ya. tentang my dream itu one take. one take. Karena seperti tadi Reza bilang dikasih aja ya gitu ya. Dikasih Kita pakai ruangnya. dua kamera kan, dua kamera. Jadi saya cuma mengarahkan ini frame-nya segini, angle-nya sekian, nanti kalian boleh bebas blocking. Hadirin yang menyaksikan. Sorry, aku mungkin nambahin sedikit ya, Mbak Rosi. Yang paling menarik adalah bagaimana sebenarnya komunikasi antar sutradara dengan pemainnya kan. Karena itu yang paling berpengaruh. Mas Benny tuh selalu kayak nyelipin bukan dialognya yang kita diajarin bagaimana menyampaikan itu, karena Mas Benny mungkin udah percaya bahwa ini yang memainkan adalah aktor-aktor gitu. Tapi perasaan di dalam dialog tiap-tiap kata itu yang selalu dikasih Kang Benny ke kami-kami para pemainnya gitu. Jadi diberikan kebebasan ya. Ada kebebasan tapi juga ada titipan yang pingin dicapai itu sebenarnya perasaan Mood-nya seperti apa, ini. ya.
Jadi make sure ketika kalian menyampaikan itu, perasaan yang ini jangan sampai hilang gitu loh. Itu sih yang kita jadi punya ruang bereksplorasi tapi tidak liar. Tidak juga akhirnya keluar konteks gitu. Ya. Karena bagaimanapun juga soal It's My Dream itu luar biasa. Merasuki semua perempuan yang menyaksikan film ini. Kita lihat seperti apa adegannya. Pasti semua udah tahu sih. Kamu nggak ngerti dan kamu tuh semenjak hamil selalu begini curiga terus bawaannya. Aku juga bingung kenapa harus curiga terus. Aku kerja buat kamu, buat Oke, fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin cuma buat aku sama Raya? Ya yakin dong, buat siapa lagi? Terus ini apa? Lydia Danira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya. Aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a f***ing penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Buat para lelaki yang ada di sini, Mas Sujiwo Tejo, apakah Bapak pernah mengalami mungkin seperti itu lagi ya? Aduh. Mungkin nggak it's my dream ya, it's my dream. Ayo para pria, silahkan cari alasan karena ini akan dilihat oleh istri-istri Di Anda. fisika modern, aku belajar fisika. Yang orang sering lupa, Rosi. Tidak ada satupun peristiwa di alam, tidak ada satupun peristiwa di alam yang terjadi hanya karena satu sebab. Oh. Sehingga kalau Aris seperti itu, pasti ada gara-gara dari istri. Wah. Wah, bahaya nih. Bukan, nanti mungkin istri bilang, saya sudah perhatian, saya sudah nyiapin handuk, setiap kali saya sudah nyiapin, ada hal lain yang tidak diberikan. Oke. Enggak, aku kritik. Setiap kali ada infotainment yang menyelenggarakan acara tentang perceraian, pasti ada salah satu terdakwa. Padahal di fisika modern, nggak ada peristiwa apapun di dunia yang terjadi hanya karena satu sebab. Sayang Inaya. Mau ditonjok dari Dia sebelah masih fisika kuno, fisika Newton. Jadi hanya satu sebab. Pasti coba kan? Enggak. Aku nggak akan menilai bahwa ada faktor-faktor banyak ya. Dalam kasus ini selain faktornya Aris ya ada faktornya Lydia jelas. Makanya. Sebentar. Ya faktornya Lydia bukan faktornya Kinan. Tapi gini, apapun alasannya, gini, ketika misalnya dalam rumah tangga si istri begini-begini atau si suami begitu-begitu, itu tidak pernah membenarkan kekerasan dan perselingkuhan adalah betrayal dan betrayal adalah kekerasan. Itu aja. Loh, aku juga setuju, tapi aku disuruh berbeda sama Rosi. Halo istriku, jangan marah ya. Aku disuruh Rosi. Kamu kok seneng banget sih? Ya, saya tim Kinan saya. Wah, lu cari tahu. Benar. Pertanyaanku ya, sebenarnya line itu, It's My Dream. Itu tuh sebenarnya karena Reza dan sayang banget Putri nggak bisa datang sama Anya, tapi sukses untuk jadwal syuting yang nggak bisa terganggu. It's okay. Apakah line itu bisa segitu masifnya masuk ke dalam pikiran para penonton karena Reza yang memerankan Mas Riza dan Putri yang memerankan Kinan, atau karena line yang kuat? Jadi kita harus uji, Mas. Ya. Kita harus uji pasangan pertama. Coba Ivan dan Lastri. Seneng amat ya. Ada Pak Sutradara dong. Siapa tahu langsung cocok nih layanan tidak putus gitu. Coba perankan seperti yang mereka perankan. Agak pressure nih ya, ada sutradara sama pemainnya langsung. Makanya kita kasih tunjukkan di sini. Tas dulu. Oke. Oh, ini berarti Kamu mulai pakai proses bahasa kudeta apa tadi? season 2 nih. Ya. Tadi sih bisik-bisik gitu. Oke. Jadi ini versi daerahnya, versi lokal gitu. Oke? Aduh, aku deg-degan. Ini tidak ada yang bilang action ya?
Oke. Oh boleh. Oke. Ini baca nggak apa-apa kan ya sambil baca ya? Iya. Kamera. Action. Saya tuh tidak mengerti ya. Kau tuh sejak Tekdung hamil begitu selalu curiga, bawaannya curiga terus tahu kenapa sih itu? Saya tuh kerja ini kerja dong. Saya cari uang untuk kau dan Raya. Oke, matur suwun kon kerja kayak aku karo Raya. Yakin kon kerja kayak aku karo Raya? Apa? Iya. Ngerti kon bahasaku? Tuh sini. Saya Makassar, kenapa kau yang lebih ini? Ya udah, terus karepku lah. Lydia dan Nira iku sapa? Siapa Lydia? Jenenge ono ning dindi. Lydia dan Nira iku sapa? Sini. Tiba kon kok. Asal kau tahu, Lydia itu mertuaku. Nggak mungkin, jenenge iku ono ning dindi. Oh, Kon iya. transfer bolak-balik. Oh, nggak cuma iku. Kon nukokno DE penthouse. Kon belanja aku 5 juta, kon nggak iso, tapi kon nukokno iki 5 miliar. Kau bilang apa? Habis ini translate-nya. Iya, boleh. Kau ini, mohon maaf ya, kau gila ini. Terus, kon nggawa DE ning Kapadokia. It's my dream, not his. Ayo kita odong-odong naik aja. Boleh. Oke. Nanti Pak Sutradara penilaian nanti. Casting berikutnya Regan dan Inaya. Brewoknya udah sama nih. Kinan. Saya Aris. Kak Inaya yang Kinan. Kenapa jadi saya yang Kinan? Jadi saya jadi Aris ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tuh sejak nggak ada program di Kompas, curiga terus bawaannya sama aku. Aku kerja buat kamu, buat bikin jalan raya. Bener cuman kamu kerja buat bikin jalan raya. Oke, fine. Terus ini apa? Lydia dan Nira tuh siapa? 2 orang tuh, Lydia dan Nira. Satu. Maksudnya lah dia dan Nira. Namanya ada di mana-mana, Mas. Di mana-mana. Dari di rekening sampai di baliho-baliho, kepak-kepak semua. Kamu bahkan beliin dia penthouse seharga 5M. Lebih banyak dari Prokes. Prokesnya cuma 3M. Udah 5 sekarang. Udah 5. It's penthouse. Dan kamu ajak dia ke Kapadokia, Mas. It's my dream, Mas, not hers. Dia cuma pengen diajak ke Nganjuk sama kamu. Itu Bu, dia itu aku tim suksesnya. Jadi dia calon lurah. Aku tim sukses. Lagi juga aku bukan ngajak dia ke kapan apa namanya? Hah? Iya, aku ngajak dia ke Kelapa Dua, bukan ke sono. Deket sini. Ya. Ntar lu, kamu nih siapa sih sebenarnya? Ngomel-ngomel ke saya ya? Nggak heran Mas, sang sutradara memang harus memilih the real Mas Aris. Ya. Kami kembali saat lagi.